Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 2 November 2023. Dan dalam perenungan kita saat ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yosua pasal 4 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelum kita lebih jauh membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan dari Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kembali Engkau menganugerahkan kami kehidupan baru. Dan sebelum menjalani aktivitas hari ini ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu dapat menuntun kami hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Roh Kudus, mampukan kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami renungkan bersama di kesempatan yang indah ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Yosua pasal 4 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-24, firman Tuhan ke-12 batu peringatan. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Ajarkanlah kepada anak-anakmu atau pangadarani lako anak-anakmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tradisi lisan merupakan kebiasaan yang cukup berkembang di masyarakat Toraja dulunya. Penanaman nilai-nilai dilakukan melalui penuturan dongeng atau ulelean pare. Pesan tertenun dengan sangat rapi dalam setiap cerita sehingga sangat berkesan dan cukup menggugah hati pendengarnya. Nilai-nilai itu kemudian membentuk pola pikir dan cara pandangnya terhadap kehidupan. Tuhan berfirman kepada Yosua supaya para pengangkat tabut perjanjian segera naik ke darat setelah semua orang Israel menyeberang. Seketika itu juga air kembali mengalir seperti semula. Peristiwa itu dicatat dengan rapi, lengkap dengan tanggalnya, yakni tanggal 10 bulan pertama. Batu yang sebelumnya dibawa dari sungai oleh perwakilan setiap suku, kemudian diambil Yosua dan menjadikannya tugu peringatan di Gilgal. Yosua memerintahkan kepada setiap orang tua supaya menceritakan kepada anak-anaknya bagaimana Tuhan mengeringkan air sungai Yordan pada saat mereka menyeberang. Tujuannya supaya semua orang di dunia mengetahui betapa besarnya kuasa Tuhan, sehingga dengan demikian mereka akan senantiasa menghormati Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya anak-anak suka dengan dunia cerita. Melalui cerita mereka mengembangkan dunia imajinasinya. Selain anak-anak, orang dewasa juga suka bercerita dan mendengar cerita. Tradisi lisan adalah sebuah kebiasaan baik yang seharusnya dibiasakan dalam keluarga. Melalui cerita orang tua dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan, terutama iman Kristen dalam kehidupan anak-anaknya. Selain itu, kebiasaan bercerita kepada anak adalah kesempatan untuk mengalami kedekatan batin orang tua dengan anak.
Orang tua dapat menolong anak-anak menghadapi masalahnya ketika mereka saling bercerita. Amin. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama dalam kesempatan yang indah ini. Melalui firman-Mu ya Tuhan, setiap orang tua tentu akan memahami bahwa perlunya bercerita kepada anak-anak, di mana cerita itu akan menanamkan nilai-nilai kebaikan terutama iman Kristen dalam kehidupan anak-anak, terlebih ketika bercerita tentang kebenaran firman-Mu. Sehingga ya Tuhan, melalui orang tua Engkau dapat menolong anak-anak saling bercerita kepada orang tua dalam hal apapun yang mereka alami, sehingga dapat saling tolong menolong satu antara yang lain. Bapa dalam kerajaan surga, dalam menjalani kehidupan ini, terkhususnya aktivitas hari ini, kami sungguh berserah kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, baik yang berada dalam pekerjaan, usaha, dan apapun yang dilakukan, kiranya Tuhan berkati. Juga berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan, kiranya Tuhan menolong sehingga dapat belajar dengan baik. Berdoa untuk anak cucu dalam masa pertumbuhan, Tuhan tolong berikan pertumbuhan yang baik, berikan keadaan yang sehat, biarlah anak cucu dapat bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang takut kepada Tuhan, dan juga menjadi anak yang taat kepada orang tua. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan anak-anak yang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan tolong mampukan sehingga terus berusaha dengan baik, sehingga kelak mereka dapat meraih apa yang mereka harapkan dengan pertolongan Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, baik anak cucu yang berada di perantauan karena pendidikan maupun pekerjaan, kiranya Tuhan menolong. Juga setiap keluarga yang ada dimanapun, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan terus berada dalam perlindungan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa jika ada saudara-saudari kami, bahkan di antara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan kesabaran, dan berkati apa yang diusahakan untuk memperoleh kesembuhan. Biarlah semuanya itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi saudara-saudari kami untuk memperoleh keadaan yang baik yang berasal daripada Tuhan saja. Kami berdoa ya Tuhan buat orang tua kami di dalam usia lanjutnya. Tuhan tolong berikanlah kekuatan, berikanlah kesabaran dalam keterbatasan fisik. Biarlah ya Tuhan setiap orang tua kami dapat menjalani masa tuanya dengan penuh damai sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, karuniakanlah kami kekuatan, juga sukacita dan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan hari ini. Ini doa kami Tuhan, ampuni akan segala dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, pergilah ceritakanlah hal-hal yang baik kepada keturunan kita, sehingga mereka pun merasakan, bahkan menyaksikan dan mengetahui bahwa Tuhan selalu baik dan senantiasa menyertai dalam kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Teraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.